Setiap pembangkit tenaga listrik yang memasuki alam rahasia Dongman memiliki token, dan perlindungan token diaktifkan, dan itu merupakan cedera yang fatal. Semua token pembangkit tenaga Dongman adalah sama, termasuk pembangkit tenaga kultivasi spiritual seperti suku Senzu, ras naga Sen, dan suku Qiying. Meskipun bayi merah adalah salah satu dari 10-8 Raja Dewa, itu adalah ras kultivasi roh. Bagaimana kekuatan martial Dao bisa dibayangkan? Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena penolakan untuk tiba-tiba menyadari anomali dan melindungi setengah dari pusat kekuatan klan Qiying, Qin Yichen akan melenyapkan semua Qiying. Singkatnya, ini bukan cacat dalam pembuatan token ini oleh Dongman, karena beberapa kelompok etnis dalam kultivasi roh Dongman tidak biasa. Bahkan jika mereka berkonflik dengan ras lain, mereka hampir tidak pernah mendengar tentang penggunaan kekuatan bunuh orang kultivasi roh. Belum lagi orang yang merupakan salah satu dari 10-8 Raja Dewa. Siapa yang berani menyerang bayi merah? Sejak kamu menggunakan mata naga, kamu tidak meninggalkan tubuh aslimu, tetapi pindah keluar angkasa dan menunggu kesempatan untuk menyerang bayi merah. Wajah Yan Xiong suram. Ternyata inkarnasi ini hanyalah penutup mata. Tujuan sebenarnya dari bajingan tua ini adalah si bayi merah. Qin Yichen dengan acuh tak acuh tersenyum. Sayang sekali Anda menyadarinya. Seperti yang dikatakan Xiong, dia telah berpikir jauh sebelum memulai, bahwa bayi merah adalah ras terkuat dalam kultivasi roh Dongman, dan pasti ada cara untuk mematahkan ilusi mata Chenlong. Jadi Qin Yichen hanya mengambil inisiatif untuk menggunakan mata naga sesuai keinginannya. Tetapi kenyataannya, itu semua adalah halusinasi. Tubuh aslinya, dalam sekejap, menampilkan cahaya ajaib dan menunggu serangan diam-diam. Baginya, bayi merah adalah yang paling merepotkan. Karena hanya setelah menyelesaikan keluarga bayi merah, tidak ada yang akan menghancurkan ilusi. Dia dapat menggunakan penutup mata naga untuk menggunakan banyak kartu. Dan Qin Yichen berhasil, meskipun Xiong menyadarinya pada saat terakhir. Tetapi untuk yang terakhir, di mana tanggapannya yang tajam, jelas sudah terlambat untuk menyadarinya. Pisau ini secara langsung membuat bajingan tua ini menjadi setengah dari pembangkit tenaga bayi merah. Ying Luo, yang merupakan pemimpin klan bayi merah, dapat dibayangkan saat ini. Bajingan tua, kamu mencari kematian. Setengah klan. Berapa kali Emperor Secret Realm, bayi merahnya hanya kehabisan waktu, dan tidak ada yang berani melenyapkannya. Qin Yichen tenang, dan bahkan menyesal dengan kata-kata, yakinlah, dewa baru saja berkata untuk mengajari mereka, mereka tidak bisa mati. Pada titik ini, Ying Luo hampir memuntahkan darah. Ada apa? Kamu pikir kamu bisa membunuhku klan? Qin Yichen benar-benar berpikir demikian, dan bahkan membuatnya sedikit tertekan. Dia masih perlu mengendalikan kekuatannya. Anda tahu, Dewa Emas, seperti Sarufuna, dibom dengan pukulan, dan bahkan tokennya sudah terlambat untuk dilindungi. Tetapi Martial Dao, bayi merah dari kultivasi spiritual, lemah dan menyedihkan. Untungnya untuk ras lain, jika Anda membunuh lebih dari 100 pembangkit tenaga bayi merah, bahkan jika identitas leluhur ras naga tidak dilanggar, saya khawatir mereka akan dibunuh oleh Dongman. Melihat pemandangan ini, Diao Swire bersembunyi di kejauhan, matanya yang indah membulat, rahangnya hampir terguncang ke tanah. Meskipun dia tahu bahwa jika dia berganti ke pembangkit tenaga listrik lain, dia bisa melenyapkan bayi merah dengan satu pukulan. Tapi, siapa yang berani? Semua suku bangsa sangat ingin mencurahkan waktunya untuk menyenangkan klan bayi merah. Senior ini bahkan beralih ke klan bayi merah secara langsung. Qin Yichen menyentuh ujung hidungnya dengan acuh tak acuh. Saya berjanji pada Dragon Rache, saya telah menyelesaikannya. Jangan katakan itu masih berlebihan. Tetua ras naga yang buta hanya mengatakan bahwa dia akan mengajar beberapa bayi merah. Tetapi dia secara langsung melebihi pedang ini terlalu banyak. Namun, ucapan ini masuk ke telinga Ying Luo, namun membuat matanya pecah-pecah, menimbulkan niat membunuh. Potong aku. Tidak. Sebelum saya memintanya untuk pergi, hancurkan laut kesadarannya dan hancurkan anggota tubuhnya. Bajingan tua. Saya punya banyak ramuan di sini, dan Anda akan tahu nanti bahwa dihilangkan adalah sebuah kemewahan. Kemarahan Ying Luo menyebabkan banyak pusat kekuatan tiba-tiba kembali ke hati mereka, dan kemudian masing-masing dan semua orang menunjukkan keganasan mereka, dan Xian Wei menjadi lebih melonjak, meledakkan siluet ramping itu. Hanya bercanda, di depan mereka menghabisi 100 pembangkit tenaga listrik klan bayi merah. Jika mereka tidak menghapus bajingan tua ini, mereka tidak akan bahagia. Kali ini, aku melihat betapa gilanya kamu. Feng Mingxuan berteriak paling brutal. Mata naga tidak lagi efektif, dan serangan diam-diam hanya sekali. Ying Luo dan yang lainnya memiliki perlindungan orang dewasa terhadap ras Zheng. Yang paling penting adalah setengah dari pusat kekuatan keluarga bayi merah telah dimusnahkan. Ini adalah bajingan tua dari Dragon Rache, dan sekarang tidak ada kesempatan untuk mengakui kesalahan demi belas kasihan. Bunuh dia. Wu Shuang mati rasa saat ini, tetapi ketika dia melihat pembangkit tenaga listrik ini menatap matanya yang ganas,
hatinya panik lagi. Apa istimewanya? Saya khawatir menghapus leluhur saja tidak akan cukup untuk menenangkan kemarahan bayi merah. Mereka takut mereka akan melarikan diri. Tidak. Saat ini, bahkan tersingkir adalah sebuah kemewahan. Leluhur, hancurkan tokennya. Wu Shuang dengan cepat mengingatkan bahwa saat ini, bahkan jika dia memiliki kepercayaan pada leluhurnya, dia tidak akan memiliki keberanian untuk bertarung lagi. Mengambil inisiatif untuk menghancurkan token setidaknya bisa menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda tertangkap oleh sekelompok orang ini, maka hidup lebih buruk daripada kematian. Namun, Qin Yichen tidak peduli, tetapi terdengar pelan kepada dua orang Ziyun. Aku butuh mata naga. Pertarungan ini hanya mungkin. Kalian mengerti? Dua orang diam-diam tahu bahwa premis ingin melepaskan tangan dan kaki mereka adalah bahwa klan Qiying tidak akan lagi mengganggu mata naga. Ziyun mengangkat gigi macan tutulnya dalam diam, menghadap Feng Mingxuan yang bergegas. Satu pria satu pisau, seperti 10.000 suami. Ini, serahkan padaku. Lu Xiaolu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan telapak tangannya penuh dengan 5 lampu warna-warni, berlama-lama di sekitar Qin Yichen. Qin Yichen merasakan kekuatan besar dari 5 elemen. Lu Xiaolu mencibir pada pembangkit tenaga listrik Zheng Rache. Ini, serahkan padaku. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Ya. Siluet Qin Yichen tiba-tiba menghilang, tetapi mata Xiong-Xiong terpaku. Sepertinya kamu terobsesi dengan mencari kematian. Ying Luo juga gemetar karena marah, hanya ingin menghancurkan lautan kesadaran Qin Yichen sekarang. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak perlu menunggu terlalu lama. Xiong-Xiong, hentikan tangan dan kakinya, jangan beri dia kesempatan untuk keluar. Jian Xiong menundukkan kepalanya, serahkan padaku. Saat berikutnya, napas keagungan tiba-tiba meroket, dan tubuhnya berwarna merah tua. Banyak Golden Immortal yang sangat hadir merasakan atmosfer yang megah, hanya getaran yang dalam. Ada juga celah besar antara Dewa Emas. Selain itu, setelah berakhirnya alam rahasia Kaisar Dewa, garis keturunan Kaisar Dewa, dan setiap suku Raja Dewa, akan memiliki banyak pusat kekuatan alam dewa. Ini bukan hanya karena mereka mendapatkan lebih banyak kesempatan di alam rahasia, tetapi juga karena keturunan Raja Ilahi telah lama memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Namun, setelah menjadi dewa, menurut aturan, dia tidak bisa memasuki alam rahasia Mania Timur. Sehingga keturunan Raja Ilahi dari berbagai kelompok etnis, setelah mencapai Dewa Emas, terus mengejar batasan dalam semua aspek. Dapat dikatakan bahwa alam rahasia Dongman adalah ciptaan seumur hidup untuk ras lain, tetapi lebih baik menjadi baptisan keturunan Raja Ilahi.